Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, semoga Allah merahmati keduanya, pernah meriwayatkan sebuah hadis di mana dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ada al-mimbar. Satu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Faqala amin amin amin. Kemudian saat naik mimbar itu beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin itu isim fi'il amr. Yang belajar bahasa Arab itu namanya isim fi'il amr. Maknanya istaujib, ya Allah kabulkanlah. Jadi amin itu isim fi'il amr, kata benda yang punya makna kata kerja. Jadi artinya istaujib, artinya kabulkanlah. 3 kali mengucapkan amin. Kemudian kila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, innaka sa'atal minbara fakulta amin amin amin. Wahai Rasulullah, tadi Anda naik mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali. Itu ada apa? Karena aneh, cuma naik mimbar langsung ya Allah kabulkanlah 3 kali. Bingung para sahabat sehingga menanyakan hal ini. Maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, belum menyatakan inna Jibril alaihi salam atani faqala, sesungguhnya saat itu malaikat Jibril mendatangi aku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, man adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu famata fadakhalan nar. Barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan falam yughfar lahu, kemudian dia tidak diampuni di bulan itu, famat, kemudian dia wafat, meninggal, fadakhalan nar, kemudian dia masuk neraka. Faba'adahullahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya. Kul, kata malaikat Jibril, amin, wahai Muhammad, ucapkan amin, semoga Allah mengabulkan. Fakultu amin, maka aku pun mengaminkan doa daripada malaikat Jibril itu. Ini yang pertama, kenapa beliau mengucapkan amin yang pertama. Jadi doa dari malaikat Jibril untuk siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia tidak diampuni dosa-dosanya ketika keluar dari bulan Ramadan. Mungkin karena teledor, mungkin karena tidak maksimal, tidak optimal, mungkin banyak justru bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa seperti ini. Dia akan wafat dan masuk neraka karena keluar Ramadan belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, yang berdoa malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mengaminkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai afdalul anbiya, rasul yang paling mulia sampai akhir zaman, rasul yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Tentu sangat mustajab. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Oleh karena itu, di sini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga jamaah semuanya, mari kita fokuskan diri kita, kita maksimalkan diri kita untuk beribadah, memperbanyak kebaikan, memperbanyak taubat, istighfar di bulan suci ini, supaya kita tidak merugi dan na'udzubillah akan termasuk daripada doa malaikat Jibril di hadis ini. Kemudian amin yang kedua, kata malaikat Jibril,
Wa man adraka abawaihi au ahadahuma falam yaburrahuma. Seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, mungkin bapaknya atau ibunya, falam yabarrahuma, tapi dia ini tidak sempat untuk berbakti kepada keduanya, tidak digunakan kesempatan punya orang tua yang masih komplit bapak ibu atau minimal salah satunya ibunya atau bapaknya saja, tapi dia ini tidak sempat dan tidak melakukan bakti kepada keduanya sampai wafat. Maka kata malaikat Jibril, famat, maka orang ini meninggal, fadakhalan nar, maka kemudian dia masuk neraka juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia. Kul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku aminkan doa dari malaikat Jibril. Ini hati-hati jamaah sekalian yang kedua ini. Kalau saat ini kita masih punya orang tua komplit, bapak dan ibu, atau minimal salah satunya, mari kita gunakan sisa umur kita untuk berbakti sampai akhir hayat kita. Kalau mantan istri itu ada, kalau mantan orang tua tidak akan pernah ada. Bakti anak laki-laki itu seumur hidup, berbeda dengan perempuan. Kalau anak perempuan itu akan terkendala ketika sudah menikah, tapi kalau anak laki-laki itu baktinya seumur hidup kita. Jangan sampai kesempatan kita masih punya orang tua kita sia-siakan, kita jauh dari orang tua kita terlantar, orang tua kita kangen sama kita tapi tidak kita pernah gubris daripada hati mereka, sehingga nanti ketika sudah meninggal baru kita menyesal, menangis, tapi tidak mungkin orang tua kita hidup kembali. Dan maaf kalau boleh jujur, tapi maaf ya kalau mungkin kurang berkenan, salah satu kelemahan orang-orang yang sudah ngaji seperti kita justru dari sisi berbakti sama orang tua. Itu kadang-kadang begitu. Bukan saya menyatakan semua orang yang sudah ngaji kemudian kelemahannya di sini, tidak. Tapi saya sering menjumpai orang-orang yang sudah bisa dikatakan lebih paham agama dari keumuman umat Islam, tapi kelemahannya itu pada bakti kepada orang tuanya. Sangat kecil, bahkan nihil berbakti kepada orang tua. Bahkan maaf, sebagiannya justru menyakiti orang tuanya dan membuat nangis dan bersedih orang tuanya. Durhaka kepada orang tua. Saya akan cerita ya, sedikit, pendek saja, karena ini ceramah singkat. Saya pernah menangani kasus seorang anak yang sudah belajar agama, ngaji bahasa kita sudah 10-15 tahun, udah lama kan. Cekcok dengan ibunya ini sudah janda, suaminya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, gara-gara warisan tanah. Jadi pembagian warisan itu dianggap salah satu anaknya tidak adil. Tanahnya itu ada yang posisinya depan dekat jalan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Karena nggak mungkin semuanya pengen di depan, nggak mungkin. Harus ada yang di depan pinggir jalan raya, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Yang paling belakang ini protes kepada ibunya yang janda hidup sendiri itu, sampai membentak-bentak ibunya, sampai ngancem-ngancem ibunya, sampai akhirnya ibunya ini jatuh sakit dan sampai na'udzubillah kencing darah, sampai berak darah gara-gara dihujat, dibentak, dihardik oleh anak kandungnya yang pernah dikandung dan dilahirkan dengan bertaruh nyawa. Bayangkan ini. Ini sudah ngaji, belum pernah tidak ngaji, enggak, sudah ngaji lama. Coba kita introspeksi pada diri kita tanpa harus melihat kepada siapapun. Kita seringkali mungkin membuat orang tua kita menangis bersedih
Bahkan kita ini sering memaksakan pendapat kita kepada orang tua kita dalam hal-hal yang seharusnya itu bisa mengalah sajalah, itu masalah mubah itu mengalah saja kepada orang tua. Sampai maaf ya, saya membaca sebuah kitab judulnya Bidayatul Hidayah. Kitab di situ ada sebuah penjelasan. Kalau satu saat orang tua itu menghendaki sesuatu, sebenarnya sesuatu ini sedikit memudaratkan si orang tua kalau kita turuti. Maaf ya, misalkan orang tua kita itu mudah meriang kalau minum es gitu, mudah pilek begitu misalkan. Ini kan kalau kita turuti minta es kan memudaratkan ya. Tapi orang tua di satu hari panas sekali kayak orang ngidam, minta es sama anaknya, tolong berikan es ini satu hari ini saja. Itu kalau ditinjau dari kitab fikih, dari hukum syar'i, saat seperti ini seorang anak harus menuruti orang tuanya, walaupun bermudarat nanti orang tuanya pilek. Sebab pileknya orang tua itu lebih ringan dari menolaknya seorang anak keinginan orang tua yang menyebabkan dia durhaka kepada orang tuanya. Karena pilek itu ringan, sedangkan durhaka itu dosa besar. Sampai di kitab itu dijelaskan harus mengalah seorang anak untuk memenuhi keinginan orang tuanya yang cuma sekali-kali, walaupun nanti menyebabkan pilek, sekedar sakit yang ringan lah. Ini seperti ini. Tapi kita ini yang lebih ringan lagi, kita sering memaksakan kehendak kepada orang tua kita, bapak ibu kita. Sering kita buat sedih, menangis. Kalau kita mau safar jauh, tidak dapat restu orang tua, dan safar itu bukan safar wajib, maka tidak boleh pergi. Itu hukum syar'inya begitu. Beda kalau kita mau naik haji pertama kali, hukumnya wajib, tidak diizini, maka kita boleh untuk memaksa diri berangkat haji karena sudah wajib dan kita sudah dapat panggilan, orang tua tidak mengizini karena itu wajib hukumnya. Tapi kalau cuma safar yang sifatnya tidak wajib, sunnah atau di bawah sunnah, cuma mubah, cuma rekreasi, pengen jalan-jalan, tapi orang tua jangan hari ini, besok saja, jangan bulan ini, bulan depan, kita maksa untuk berangkat, itu kita sudah jatuh kepada durhaka kepada bapak dan ibu kita. Bapak ibu kita itu mengasuh kita sejak kecil tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa bosan, tanpa ada pernah sedetik pun kita ditinggalkan terlantar. Tapi setelah anaknya dewasa, anaknya semuanya meninggalkan orang tuanya, tidak ada yang mengurus, orang tuanya hidup sebatang kara. Nengok ibu bapaknya cuma setahun sekali, itu pun kalau sempat. Bahkan ada yang nengok bapak ibunya yang sudah tua renta, mengharap anaknya pulang, baru 16 tahun pulang sekali. Mari kita berpikir. Sehingga kalau saat ini saya sangat bersyukur, sangat mensupport, sangat memberikan apresiasi yang sangat biasa bagi di antara kita yang saat ini mengasuh bapak ibunya, yang sudah jompo, sudah stroke, tidur di tempat tidur, berak, kencing di tempat tidur, dan saat ini kita mengasuh itu tanpa ada ucapan kekesalan sama sekali, maka ini muslim yang luar biasa. Ini doa malaikat Jibril. Mari sisa umur kita gunakan untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang terakhir adalah amin, yang terakhir kata Rasulullah SAW, waman dzukirtu indahu, seorang yang aku Nabi Muhammad disebut namaku di sisinya, disebut Muhammad, Nabi Muhammad misalkan, Rasulullah Muhammad seperti itu, falam yusalli alaik, ya kata malaikat Jibril, falam yusalli alayya, maaf, aku disebut di sisinya namaku tapi orang ini tidak bersolawat kepadaku. Kata malaikat Jibril, maaf ya tadi falam yusalli alaik, maaf benar, seorang yang kamu waman dzukirta indahu, kamu disebut namanya di sisi orang itu dan orang itu tidak mengucapkan sholawat kepadamu wahai Muhammad,
famata fadakhalan nar, maka orang itu kemudian wafat dan dia meninggal dunia, setelah itu dia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkan orang tersebut. Kata malaikat Jibril, kul, katakan wahai Muhammad, amin, ucapkan amin. Fakultu amin, dan aku mengucapkan amin. Ini jamaah sekalian, hendaknya ketika kita mendengar nama Nabi kita disebut oleh seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama, maka hendaknya kita jangan sampai tidak mengucapkan sholawat. Misalkan saya menyebut Rasulullah Muhammad, jamaah menyaut sallallahu alaihi wasallam, minimal sallallahu alaihi wasallam. Sholawat, semoga sholawat dan salam tercurah untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Nabi kita itu seorang Rasul yang cinta kepada umatnya, pengen semua umatnya masuk surga, sampai saat mendekati sakaratul maut yang disebut apa? Salah satunya ummati ummati, umatku umatku. Itu yang disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak kita bersolawat kepada beliau, itu akan menjadikan insya Allah beliau sebab syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Terkhusus maaf, ini hari Jumat, hari yang sangat afdol. Ada hadisnya sahih, perintah untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal seperti itu. Seorang imam namanya Al-Wina'i rahimahullah ta'ala menyebutkan standar minimal seorang bersolawat di hari Jumat itu minimal 200 kali, siang 100 kali dan malam 100 kali. Jadi mari kita amalkan hadis ini supaya kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril. Untuk selanjutnya ketika nanti ada penceramah siapapun, ya bukan harus saya, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, biasakan jamaah menyaut dengan apa? Selawat sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak keras sekali, tapi paling tidak terdengar lah untuk dirinya, sallallahu alaihi wasallam. Karena memang keterangan yang saya dapatkan dari para ulama itu, selawat itu dilantunkan bersuara gitu, tidak di dalam hati ya. Cuma di batin itu kan belum melafatkan. Allah nutku mengucapkan, melafatkan itu harus terdengar, minimal terdengar untuk dirinya sendiri, supaya kita tidak termasuk dalam ancaman dan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian ceramah singkat pada kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.